Pernahkah kamu merasa bahwa dirimu bukan sekadar tubuh yang bergerak, bukan pula sekadar pikiran yang berpikir, melainkan sesuatu yang jauh lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih tua dari nama yang kamu sandang? Ada saat-saat tertentu, mungkin di tengah malam atau ketika dunia mendadak hening, kamu merasakan aku yang berbeda. Bukan ego, bukan peran, bukan luka masa lalu. Seakan ada saksi abadi yang hanya diam dan mengetahui segalanya. Dalam khazanah kebijaksanaan lama, terutama dalam ajaran batin Nusantara, kehadiran itu disebut sukma sejati. Ia bukan roh dalam pengertian populer, bukan pula jiwa yang mudah didefinisikan. Sukma sejati adalah inti kesadaran, bening, tidak tercemar, dan tidak terikat oleh lahir maupun mati. Ia tidak berteriak minta diakui, justru sering terlupakan karena terlalu dekat dengan diri kita sendiri. Video ini bukan sekadar pembahasan spiritual biasa. Kita akan menelusuri jejak pengetahuan yang jarang dibicarakan secara terbuka. Pengetahuan yang dahulu hanya dititipkan dari guru ke murid, dari hati ke hati. Kita akan menyentuh batas antara yang terlihat dan yang tersembunyi, antara diri palsu yang dibentuk dunia dan diri sejati yang tidak pernah berubah. Mengapa sukma sejati disebut misteri? Karena ia tidak bisa ditangkap oleh logika semata. Semakin dikejar, semakin ia menjauh. Namun, ketika ego melembut, ketika batin menunduk, ia justru hadir tanpa diundang. Disinilah paradoks besar manusia. Yang paling kita cari, justru sudah kita miliki sejak awal. Dalam perjalanan ini, kita akan mengungkap asal-usul gagasan sukma sejati, makna terdalamnya menurut kebijaksanaan kuno, dan mengapa banyak manusia modern hidup terputus dari pusat dirinya sendiri. Kita juga akan melihat bagaimana konsep ini selaras dengan kesadaran tauhid tentang kefanaan diri dan kehadiran yang maha ada, tanpa terjebak pada simbol atau label keagamaan. Jika kamu bertahan hingga akhir, mungkin kamu tidak akan mendapat sesuatu yang baru. Tetapi ada kemungkinan kamu akan mengingat sesuatu yang sangat lama terlupakan. Dan pertanyaannya bukan lagi, apa itu sukma sejati? Melainkan, siapkah kamu berjumpa dengannya dalam dirimu sendiri? Jauh sebelum manusia modern sibuk mendefinisikan dirinya lewat gelar, profesi, dan identitas sosial, para leluhur telah lebih dulu menyelami satu pertanyaan mendasar. Siapakah aku yang sebenarnya? Pertanyaan ini tidak dijawab dengan data, melainkan dengan laku batin. Dari situlah konsep sukma sejati perlahan dibentuk, bukan sebagai teori, tetapi sebagai pengalaman hidup. Dalam naskah-naskah Jawa kuno, seperti Serat Wirid Hidayat Jati dan Serat Wedatama, manusia dipahami memiliki lapisan-lapisan diri. Tubuh adalah wadah, pikiran adalah alat, perasaan adalah gelombang. Namun, di balik semuanya ada pusat kesadaran yang tidak berubah. Pusat inilah yang disebut sukma sejati. Ia bukan milik manusia, melainkan titipan ilahi yang menghidupkan manusia. Karena itu, mengenal sukma sejati bukan soal menambah pengetahuan, melainkan menyingkap tabir yang menutupi kesadaran. Menariknya, konsep ini tidak berdiri sendiri di Nusantara. Dalam tradisi kuno lain, dari Timur Tengah hingga Timur Jauh, kita menemukan gagasan serupa dengan nama yang berbeda. Para bijak menyadari bahwa di balik ego yang ribut, ada kesadaran murni yang bersifat satu. Namun, para leluhur Nusantara memilih bahasa simbolik, tembang, dan perlambang, bukan definisi kaku. Bukan karena mereka tidak mampu menjelaskan, tetapi karena kebenaran batin tidak bisa diwariskan secara mentah. Mengapa pengetahuan ini terasa seperti rahasia? Karena sejak awal, ia memang tidak ditujukan untuk konsumsi massal. Sukma sejati hanya dapat dipahami oleh mereka yang telah melewati proses pendewasaan batin. Di masa lalu, seorang murid tidak langsung diajari hakikat. Ia diuji kesabarannya, dirapikan adabnya, diluruhkan egonya. Tanpa itu, pengetahuan tertinggi justru bisa menyesatkan. Seiring waktu, pergeseran zaman membuat manusia semakin mengandalkan luar, teknologi, sistem, dan pengakuan sosial.
Pengetahuan batin dianggap tidak produktif, bahkan dicurigai. Maka konsep sukma sejati perlahan tergeser menjadi mitos, disalahpahami sebagai klinik, atau direduksi menjadi sekadar percaya diri versi modern. Padahal, yang dibicarakan para leluhur bukan soal kepercayaan diri, melainkan kesadaran akan sumber kehidupan itu sendiri. Dalam pandangan kebijaksanaan ini, manusia yang tidak mengenal sukma sejati, ibarat cermin yang tertutup debu, masih memantulkan cahaya, tetapi tidak jernih. Ia hidup, bekerja, bahkan beribadah, namun sering merasa hampa dan terpecah. Bukan karena kurang, melainkan karena lupa dari mana ia berasal. Pengetahuan tentang sukma sejati tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertidur, menunggu zaman ketika manusia kembali lelah dengan kebisingan luar dan mulai bertanya ke dalam. Dan ketika pertanyaan itu muncul dengan tulus, jejak-jejak lama ini kembali menemukan relevansinya, bukan sebagai nostalgia masa lalu, melainkan sebagai peta pulang bagi jiwa yang tersesat. Di bagian selanjutnya, kita akan mulai membuka lapisan-lapisan diri manusia dan memahami di mana sebenarnya sukma sejati bersemayam dan mengapa ia begitu mudah tertutup oleh kehidupan sehari-hari. Bayangkan dirimu seperti sebuah lentera tua. Dari luar, ia terlihat utuh, kaca, rangka, dan sumbunya masih ada. Namun, cahaya di dalamnya sering redup, bukan karena api padam, melainkan karena kaca tertutup jelaga. Dalam kebijaksanaan batin, jelaga itu adalah lapisan-lapisan diri palsu yang perlahan menutupi sukma sejati. Para leluhur memahami manusia bukan sebagai satu kesatuan sederhana, melainkan sebagai struktur berlapis. Lapisan terluar adalah raga, tubuh fisik yang lahir, tumbuh, sakit, dan akhirnya kembali ke tanah. Tubuh penting, namun ia hanya kendaraan. Masalahnya muncul ketika manusia menyangka kendaraan itu adalah dirinya yang sejati. Di balik raga ada rasa dan pikiran, gelombang emosi, ingatan, harapan, dan ketakutan. Inilah wilayah yang paling sibuk. Disinilah luka masa lalu menetap, disinilah ambisi masa depan berisik. Pikiran memberi identitas. Aku pintar, aku gagal, aku tidak cukup. Tanpa disadari, identitas ini menjadi topeng yang terus kita rawat, seolah tanpanya kita akan lenyap. Namun, lebih dalam lagi, ada lapisan yang jarang disentuh, kesadaran yang menyadari. Ia bukan pikiran, karena ia bisa mengamati pikiran. Ia bukan emosi, karena ia hadir, bahkan ketika emosi datang dan pergi. Inilah pintu menuju sukma sejati. Ia sunyi, tidak reaktif, dan tidak membutuhkan pembenaran. Sukma sejati tidak pernah terluka oleh penolakan, tidak membesar oleh pujian. Ia utuh sejak awal. Tetapi justru karena ia tidak berisik, manusia modern hampir tidak mengenalnya. Kita terbiasa hidup di permukaan, menyelesaikan masalah dengan logika, menenangkan diri dengan distraksi. Akibatnya, suara terdalam itu semakin tenggelam. Para bijak lama sering menggunakan perumpamaan cermin dan bayangan. Bayangan bergerak kemanapun, tubuh bergerak. Ia bisa terdistorsi, memanjang, bahkan menghilang saat gelap. Tetapi cermin tetap cermin. Ia hanya memantulkan. Sukma sejati adalah cermin itu. Pikiran dan emosi hanyalah bayangan yang lalu lalang di atasnya. Masalahnya bukan pada bayangan, melainkan pada keterikatan kita padanya. Ketika manusia menyatu dengan pikirannya, ia lupa bahwa ia adalah yang menyadari pikiran, bukan pikiran itu sendiri. Dari sinilah penderitaan batin bermula. Rasa takut kehilangan, kecemasan akan masa depan, dan kelelahan eksistensial yang sulit dijelaskan. Namun, ada petunjuk halus yang selalu diberikan sukma sejati. Ia muncul dalam rasa tidak puas yang aneh. Ketika semua tampak baik-baik saja, tetapi batin tetap kosong. Ia hadir dalam keheningan setelah doa yang khusyuk, atau dalam momen ketika ego runtuh oleh kehilangan. Pada saat-saat itulah tabir sedikit tersingkap. Menariknya, sukma sejati tidak bisa ditemukan dengan cara menambah sesuatu. Ia tidak hadir lewat ritual yang rumit atau pengetahuan yang ditumpuk.
Justru ia mulai terasa ketika lapisan-lapisan palsu dilepaskan satu persatu. Ketika manusia berhenti mendefinisikan dirinya secara berlebihan, pusat kesadaran itu mulai memancar dengan sendirinya. Namun, pertanyaan pentingnya adalah, jika sukma sejati begitu dekat, mengapa begitu sulit dikenali? Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke paradoks ini, tentang ego, hijab kesadaran, dan kesalahpahaman besar yang membuat manusia justru menjauh dari dirinya sendiri saat merasa paling spiritual. Disinilah letak keanehan terbesar perjalanan batin manusia. Semakin keras seseorang ingin menjadi spiritual, semakin tebal hijab yang menutupi sukma sejati. Bukan karena niatnya salah, melainkan karena pusat pencarian masih bertumpu pada ego, pada keinginan untuk memiliki pengalaman, gelar batin, atau rasa istimewa. Ego bukanlah musuh. Ia diperlukan agar manusia bisa berfungsi di dunia. Namun, ketika ego mengambil alih wilayah batin terdalam, ia berubah menjadi tirai. Para leluhur menyebutnya sebagai rasa aku yang membeku, aku yang ingin diakui, aku yang ingin selamat, aku yang ingin sampai lebih dulu. Dari sinilah paradoks muncul. Ego ingin menemukan sukma sejati, padahal sukma sejati justru baru terasa ketika ego berhenti mendominasi. Banyak mitos beredar tentang sukma sejati. Ada yang menganggapnya sebagai roh khusus yang hanya dimiliki orang tertentu. Ada pula yang mengira bahwa mengenal sukma sejati berarti memiliki kesaktian, karisma luar biasa, atau kemampuan melihat hal gaib. Pandangan seperti ini justru menjauhkan manusia dari inti ajaran. Sukma sejati tidak membuat seseorang tampak hebat. Ia membuat seseorang tidak lagi sibuk tampak hebat. Hijab terbesar bukanlah dosa dalam arti lahiriah, melainkan ketidaksadaran. Manusia hidup secara mekanis, bangun, bekerja, bereaksi, tidur, tanpa pernah benar-benar hadir. Dalam kondisi ini, sukma sejati seperti cahaya matahari di balik awan tebal. Matahari tidak pernah padam, tetapi awan membuatnya terasa jauh. Ada pula paradoks lain yang jarang disadari. Sukma sejati tidak bisa dijadikan objek. Begitu kamu berkata, "Ini sukma sejatiku," saat itu juga yang berbicara adalah ego. Sukma sejati hanya bisa dialami sebagai kehadiran, bukan dimiliki sebagai konsep. Ia lebih mirip kesadaran akan napas daripada napas itu sendiri, terasa, tetapi sulit ditunjuk. Para bijak lama menekankan pentingnya ngelmu sepi, ilmu keheningan. Bukan berarti menjauh dari dunia, tetapi berhenti dari kegaduhan batin. Dalam keheningan itulah lapisan-lapisan kepalsuan mulai runtuh. Bukan lewat perlawanan, melainkan lewat kesadaran. Apa yang disadari dengan jujur perlahan kehilangan cengkeramannya. Menariknya, semakin seseorang dekat dengan sukma sejati, semakin sederhana hidupnya. Ia tidak haus validasi, tidak mudah tersulut, dan tidak tergesa-gesa menilai. Bukan karena ia lebih suci, tetapi karena ia tidak lagi hidup dari reaksi. Ia bertindak dari pusat yang tenang. Namun, ini bukan jalan tanpa jebakan. Banyak yang terperangkap dalam rasa sudah sampai, merasa paling mengerti, paling sadar, paling dalam. Inilah ego yang menyamar sebagai pencerahan. Para leluhur mengingatkan, tanda paling jelas dari kedekatan dengan sukma sejati bukanlah klaim, melainkan kerendahan batin dan kejernihan adab. Sukma sejati tidak menuntut kamu meninggalkan dunia, tetapi mengajakmu hadir sepenuhnya di dalamnya tanpa diperbudak olehnya. Ia bukan pelarian, melainkan pusat. Dan pusat ini hanya bisa disentuh ketika manusia berani melepaskan ilusi tentang siapa dirinya selama ini. Lalu muncul pertanyaan yang sangat praktis. Jika semua ini bukan sekadar wacana batin, bagaimana sukma sejati bisa benar-benar dihidupi dalam keseharian manusia modern? Di bagian berikutnya, kita akan membumikan pengetahuan ini, menjadikannya laku hidup, bukan sekadar pemahaman. Pengetahuan tentang sukma sejati tidak dimaksudkan untuk disimpan di ruang sunyi pikiran.
Ia justru diuji di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Saat kamu kecewa, saat kamu disalahpahami, saat hidup tidak berjalan sesuai rencana. Disitulah sukma sejati menunjukkan nilainya, bukan sebagai konsep luhur, tetapi sebagai pusat pijakan batin. Langkah pertama yang paling mendasar adalah membedakan antara reaksi dan kesadaran. Ketika sesuatu terjadi, kritik, kehilangan, konflik, perhatikan apa yang langsung muncul di dalam dirimu. Emosi akan bereaksi cepat, pikiran akan memberi cerita. Namun, sebelum larut, ada jeda sangat halus. Ruang kesadaran yang menyaksikan semuanya. Berdiam sejenak di ruang itu adalah bentuk laku paling sederhana untuk mendekat pada sukma sejati. Kedua, latih kejujuran batin. Banyak orang ingin tenang, tetapi menolak mengakui luka yang masih hidup di dalamnya. Sukma sejati tidak bisa hadir di atas penyangkalan. Ia muncul ketika kamu berani melihat rasa iri tanpa menghakimi, mengakui marah tanpa membenarkan, dan menerima takut tanpa melarikan diri. Apa yang diterangi kesadaran, perlahan kehilangan kekuatannya. Dalam keseharian, ini bisa dimulai dari hal kecil, mendengarkan orang lain tanpa menyiapkan balasan, bekerja tanpa terus-menerus mencari pengakuan, atau diam sejenak sebelum merespon sesuatu yang memancing emosi. Praktik-praktik ini tampak sederhana, tetapi disitulah ego mulai melunak dan pusat batin kembali berfungsi. Ketiga, pahami bahwa kesibukan bukan musuh, keterikatanlah yang melelahkan. Kamu tidak perlu mengasingkan diri untuk mengenal sukma sejati. Justru melalui peran-peranmu sebagai orang tua, pasangan, pekerja, kamu belajar hadir tanpa larut, bertindak sepenuh hati namun tidak menggantungkan harga diri pada hasil. Ini adalah bentuk kebebasan batin yang nyata. Ada satu jebakan yang perlu diwaspadai, keinginan untuk cepat sampai. Sukma sejati bukan tujuan yang bisa ditaklukkan dengan disiplin kaku. Ia lebih seperti arah pulang. Semakin kamu bersabar, semakin ia terasa. Para leluhur menyebutnya ngelinanging ora keli, terlibat penuh, namun tidak hanyut. Dalam momen-momen tertentu, terutama saat sunyi atau selepas ibadah yang khusyuk, kamu mungkin merasakan kejernihan yang sulit dijelaskan. Jangan diburu untuk diulang, jangan dibanggakan. Cukup disyukuri. Sukma sejati tidak hadir untuk memberi sensasi, melainkan untuk menata ulang cara kamu hidup. Yang terpenting, ukur kemajuan batin bukan dari seberapa tinggi pengalamanmu, tetapi dari seberapa ringan kamu memandang dirimu dan orang lain. Apakah kamu lebih mudah memaafkan, lebih jarang bereaksi berlebihan, lebih jujur pada diri sendiri? Disitulah tanda-tandanya. Sukma sejati tidak menjauhkanmu dari dunia, justru menempatkanmu di tengah dunia dengan kejernihan. Kamu tetap menghadapi masalah, tetapi tidak lagi tenggelam di dalamnya. Kamu tetap berusaha, tetapi tidak kehilangan dirimu ketika gagal. Dan ketika pusat ini mulai hidup, kehidupan tidak selalu menjadi mudah, namun ia menjadi bermakna. Di bagian terakhir, kita akan merangkum perjalanan ini dan menutupnya dengan satu pertanyaan yang tidak perlu segera dijawab, tetapi layak direnungkan dalam-dalam. Pada akhirnya, perjalanan mengenal sukma sejati bukanlah perjalanan untuk menambah lapisan baru pada diri manusia. Justru sebaliknya, ini adalah proses peluruhan. Peluruhan identitas yang rapuh, cerita-cerita lama tentang siapa diri kita, dan dorongan tak henti untuk diakui oleh dunia. Ketika semua itu mulai mereda, sesuatu yang sederhana namun kokoh muncul ke permukaan. Kesadaran yang tenang, jujur, dan utuh. Kita telah menelusuri bagaimana para leluhur memandang manusia sebagai makhluk berlapis dan bagaimana sukma sejati menjadi pusat yang selama ini tersembunyi di balik hiruk-pikuk pikiran dan emosi. Kita melihat bahwa pengetahuan ini tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertutup oleh gaya hidup yang terlalu berisik dan orientasi yang terlalu keluar. Dan kita memahami bahwa jalan menuju pusat ini bukanlah dengan ambisi spiritual, melainkan dengan kerendahan batin. Sukma sejati tidak meminta kamu meninggalkan dunia, tidak pula menuntut kesempurnaan. Ia hanya mengajakmu hadir. Hadir saat berbicara, hadir saat bekerja, hadir
bahkan saat terluka. Dari kehadiran inilah muncul kejernihan, dan dari kejernihan lahir kebijaksanaan yang tidak dibuat-buat. Mungkin inilah rahasia terbesar yang jarang diucapkan secara gamblang. Manusia tidak tersesat karena tidak tahu jalan, tetapi karena terlalu sibuk berlari hingga lupa berhenti dan mendengarkan. Sukma sejati selalu ada, menyertai setiap napas, menunggu saat ketika kamu cukup hening untuk mengenalinya kembali. Jika ada satu hal yang patut dibawa dari perjalanan ini, itu bukan definisi, bukan konsep, melainkan sikap batin. Sikap untuk tidak tergesa menilai, tidak tergesa mengklaim, dan tidak tergesa merasa sudah sampai. Karena justru dalam sikap itulah pintu ke dalam diri perlahan terbuka. Sekarang, sebelum video ini benar-benar berakhir, renungkan satu pertanyaan ini, bukan untuk dijawab dengan kata-kata, tetapi dengan kesadaran. Selama ini, siapa yang sebenarnya kamu rawat, dirimu yang sejati, atau hanya bayangan tentang dirimu? Jika pembahasan ini terasa menggugah, luangkan waktu sejenak untuk merenung, dan bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Dukung perjalanan kanal ini dengan menyukai dan mengikuti, agar kita bisa terus menyingkap kebijaksanaan lama yang relevan bagi kehidupan hari ini. Karena terkadang, jalan paling jauh yang harus ditempuh manusia adalah perjalanan pulang ke dalam dirinya sendiri.